Om Swastiastu. Selamat malam kepada Bapak Ketut Sunarwijaya SEMSI. Selamat malam kepada seluruh rekan-rekan yang telah hadir dalam perkuliahan kali ini. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi dengan judul Kewajiban Lancar dan Kontingensi. Sebelum kita membahas ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, Niketut Ella Suryani sebagai pemateri kedua. Lalu saya sendiri, Niputu Artika Sari Dewi sebagai moderator dan pemateri pertama. Pada malam hari ini ada 3 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama, keuntungan dan kerugian kontingensi. Kedua, biaya garansi dan jaminan. Ketiga, penyajian analisis kewajiban lancar. Kewajiban kontingensi. Kontingensi dapat didefinisikan sebagai situasi yang melibatkan ketidakpastian mengenai keuntungan atau kerugian kontingensi untuk perusahaan yang pada akhirnya akan diselesaikan apabila satu atau lebih kejadian di masa depan terjadi atau tidak terjadi. Keuntungan kontingensi. Keuntungan kontingensi adalah klaim atau hak untuk menerima aktiva yang keberadaannya tidak pasti, akan terjadi, dan pada akhirnya mungkin akan menjadi sah. Keuntungan kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan, akan tetapi diungkapkan dalam catatan jika probabilitas terrealisasinya tinggi. Tetapi jika realisasi keuntungan dapat dipastikan, maka itu bukan kontingensi dan pengakuan keuntungan dapat dilakukan. Keuntungan kontingensi. Pertama, penerimaan uang dari hadiah, sumbangan, bonus, dan lain-lain. Kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah atas kelebihan pajak. Ketiga, penundaan kasus pengadilan yang hasilnya mungkin akan menguntungkan. Keempat, kerugian pajak yang dikompensasi ke depan. Selanjutnya ada kerugian kontingensi. Kerugian kontingensi melibatkan kemungkinan terjadinya kerugian. Kewajiban yang terjadi sebagai akibat dari kerugian kontingensi adalah pengertian dari kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban yang bergantung pada terjadi atau tidaknya satu atau lebih kejadian di masa depan yang mengkonfirmasi jumlah hutang, pihak yang dibayar, tanggal pembayaran, serta keberadaannya. Kerugian kontingensi. Yang pertama, perkara pengadilan, klaim dan pengenaan. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor dalam menentukan apakah suatu kewajiban harus dicatat berkenaan dengan proses pengadilan yang tertunda atau mengancam serta klaim pengenaan aktual. Kedua, ada biaya garansi dan jaminan. Jaminan atau garansi produk adalah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk mendefisiensi kuantitas, kualitas, dan kinerja suatu produk. Ketiga, ada premi dan kupon. Perusahaan menawarkan premi kepada pelanggan sebagai pengganti tutup kotak, sertifikat, kupon, label, dan pembungkus dengan peralatan rumah tangga dan sebagainya. Sedangkan kupon tercetak dapat ditebus oleh pelanggan untuk potongan tunai atas barang yang dibeli. Keempat, ada kewajiban lingkungan. Dalam berbagai industri, konstruksi, dan operasi aset jangka panjang melibatkan kewajiban untuk menghentikan aset tersebut. Contohnya, ketika perusahaan pertambangan membuka sebuah tambang terbuka, maka perusahaan itu juga harus mengembalikan lahan tersebut setelah kegiatan pertambangan selesai. Selanjutnya, kita akan membahas biaya garansi dan jaminan. Jaminan atau garansi produk adalah suatu janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan dalam kuantitas, kualitas, dan kinerja suatu produk. Garansi ini biasanya digunakan oleh penjual sebagai teknik promosi penjualan. Untuk periode spesifik setelah waktu penjualan ke konsumen, manufaktur menjanjikan perbaikan atau servis tanpa bayar, pengembalian harga jual, atau bahkan uang kembali 2 kali lipat. Jaminan dan garansi memerlukan biaya di masa depan. Metode dasar akuntansi yang digunakan dalam biaya jaminan adalah metode dasar kas dan metode dasar aktual.
Metode dasar kas. Menurut metode dasar kas, biaya jaminan dicatat sebagai beban pada saat dikeluarkan, yang artinya jaminan dibebankan ke periode di mana penjual atau produsen menerima jaminan itu. Metode dasar kas diwajibkan apabila kewajiban jaminan tidak diakrualkan pada tahun penjualan. Metode dasar kas mendasarkan konsepnya dalam dua pilar, yaitu pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya. Pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan pada cash basis adalah pada saat perusahaan menerima pembayaran secara tunai. Dalam konsep cash basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan munculnya hak untuk menagih. Pengakuan biaya. Pengakuan biaya dilakukan pada saat sudah dilakukan pembayaran secara tunai. Pada saat sudah diterima pembayaran, maka biaya sudah diakui pada saat itu juga. Contoh, pada tanggal 14 Agustus 2019, perusahaan PT Anugrah menerima pembayaran dari perusahaan PT Cipta atas jasa konsultasi keuangan yang akan diberikan pada tanggal 18 Agustus 2019. Menurut pencatatan secara metode dasar kas, pada tanggal 14 Agustus 2019, perusahaan akan mencatat jurnal kas 2 juta pada pendapatan jasa 2 juta. Pada metode dasar kas, perusahaan mencatat pendapatan saat diterimanya kas, maka pendapatan jasa dicatat pada tanggal 14 Agustus 2019, bukan pada tanggal 18 Agustus 2019. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 2019, perusahaan tidak akan melakukan pencatatan jurnal apapun. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan tentang dasar akrual. Metode akrual merupakan biaya jaminan yang dibebankan ke beban operasi pada tahun penjualan. Ini merupakan metode yang diterima umum dan harus digunakan apabila jaminan merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dan penjual serta dipandang sebagai kerugian kontingensi. Konsep dasar akrual mendasarkan konsepnya dalam dua pilar, yaitu pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya. Pengakuan pendapatan. Saat pengakuan pendapatan pada accrual basis terjadi pada saat organisasi mempunyai hak untuk melakukan penagihan. Dalam konsep accrual basis, menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima. Makanya dalam accrual basis muncul adanya estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima. Yang kedua, pengakuan biaya. Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar, sehingga akan muncul hutang biaya atau accrual expense. Sebagai contoh, pada tanggal 14 Agustus, perusahaan Sejahtera menerima pembayaran dari perusahaan Sukses atas jasa konsultasi keuangan yang diberikan pada tanggal 18 Agustus 2019. Yang dimana penyelesaian dalam accrual basis, perusahaan akan mencatat jurnal dua kali, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2019 dan tanggal 18 Agustus 2019. Pada tanggal 14 Agustus 2019, perusahaan akan mencatat kas 2 juta pada debit dan pendapatan diterima di muka 2 juta pada kredit. Sedangkan pada tanggal 18 Agustus 2019, perusahaan akan mencatat pendapatan diterima di muka pada 2 juta pada debit dan pendapatan jasa 2 juta pada kredit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyajian dan analisis kewajiban lancar. Yang pertama, penyajian kewajiban lancar. Kewajiban lancar biasanya dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada nilai penuh jatuh temponya. Karena singkatnya, periode waktu yang terlibat yang seringkali kurang dari 1 tahun, maka perbedaan antara nilai kewajiban lancar dan jatuh tempo biasanya tidak besar. Akun kewajiban lancar biasanya disajikan sebagai klasifikasi pertama pada bagian kewajiban dan ekuitas pemegang saham dalam neraca. Dalam kelompok kewajiban lancar, akun-akun tersebut dapat dicantumkan menurut periode atau tanggal jatuh temponya dan sesuai dengan tingkat likuidasinya. Yang kedua, penyajian kontingensi. Suatu kerugian kontingensi dan kewajiban akan dicatat jika kerugiannya adalah
mungkin dan dapat diestimasi. Akan tetapi, jika kerugiannya sangat mungkin dan dapat diestimasi tetapi tidak keduanya, dan jika terdapat paling sedikit kemungkinan yang layak bahwa suatu kewajiban telah terjadi, maka pengungkapan berikut diperlukan dalam catatan. Yang pertama, sifat kontingensi. Yang kedua, estimasi mengenai kemungkinan kerugian atau rentan kerugian atau suatu pernyataan bahwa estimasi tidak dapat dilakukan. Yang ketiga, analisis kewajiban lancar. Perbedaan antara kewajiban lancar dan hutang jangka panjang adalah menyediakan informasi likuiditas perusahaan. Likuiditas yang berkaitan dengan kewajiban adalah waktu yang diharapkan berlalu hingga suatu kewajiban harus dibayar. Dengan kata lain, kewajiban yang akan dibayar dengan segera merupakan kewajiban lancar. Rasio yang dapat menghitung tingkat likuiditas perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu rasio lancar atau current ratio dan rasio cepat atau uji asam. Yang pertama, rasio lancar. Rasio lancar adalah rasio yang membandingkan total aset lancar dengan total kewajiban lancar, dengan rumus aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Rasio tersebut sering diekspresikan sebagai cakupan dari sedemikian banyak waktu. Kadang-kadang rasio ini disebut sebagai rasio modal kerja, karena modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar. Yang kedua, rasio cepat atau uji asam. Rasio cepat adalah rasio yang menghubungkan total kewajiban lancar dengan kas, sekuritas, dan piutang. Dengan rumus, kas ditambah piutang bersih, tambah investasi jangka pendek dibagi kewajiban lancar. Penggunaan rasio cepat lebih banyak digunakan karena rasio lancar tidak mengungkapkan aktiva lancar yang terikat dalam persediaan yang bergerak lambat. Sekian presentasi dari kelompok 9. Semoga materi yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.